Murong Yu, kau baru saja menyingkirkan Jiang Huang dengan cara seperti ini, tidakkah kau ingin orang kuat suku Feng Yun membunuhmu? Si Tu Xuan bereaksi saat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot ke arah Murong Yu. Meskipun Murong Yu kuat, suku Feng Yun adalah suku yang besar. Bagaimana mungkin hanya Murong Yu yang menjadi lawan mereka? Murong Yu tersenyum tipis, aku hanya ingin membawa orang-orang kuat mereka ke sini. Namun, tampaknya lebih baik bagi kita untuk mengambil inisiatif di masa lalu. Sambil berbicara, Murong Yu sudah melangkah ke arah suku Feng Yun. Yang Qin dan Gu Kai mengikuti tanpa ragu-ragu. Hanya si Tu Xuan yang berdiri di sana, dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Suku Feng Yun dan suku Jinyu sangat dekat, dan mereka adalah saingan suku Qingyang. Jika dia memasuki suku Feng Yun, maka dia pasti telah memasuki mulut harimau. Bahkan jika orang-orang suku Feng Yun tidak akan bunuh diri, orang-orang suku Jinyu pasti akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Hanya saja ketiga orang Murong Yu semuanya telah lewat, apakah dia ingin kembali sendiri? Dengan kekuatannya, begitu identitasnya terungkap, dia sama sekali tidak bisa kembali ke suku Qingyang. Bajingan ini, melihat punggung Murong Yu, si Tu Xuan menggertakkan giginya, ingin menamparkan Murong Yu sampai pusing. Namun pada akhirnya dia bergegas menyusul. Kupikir kau akan kembali ke suku Qingyang sendirian. Ketika si Tu Xuan datang, Murong Yu tertawa pelan. Hah, kau harus bertanggung jawab atas keselamatanku. Jika aku memiliki kekurangan, kau harus bertanggung jawab. Si Tu Xuan menatap Murong Yu dengan marah, penuh ketidakpuasan. Murong Yu tiba-tiba tertekan. Dalam beberapa hal, si Tu Xuan dan Lan Ker agak mirip, dan kepribadian mereka agak menakutkan. Jika kau takut mati, maka kau bisa memasuki ruang harta karunku. Kata Murong Yu tak berdaya. Si Tu Xuan melotot ke arah Murong Yu, jika kau menutup telepon, bukankah aku harus tinggal di ruang harta karunmu selamanya? Aku tidak akan masuk. Kau tidak bisa pergi kemanapun. Sebelum suara si Tu Xuan selesai, sebuah sosok melesat dari kejauhan, berdiri di depan mereka, dan suara seperti es itu masuk ke telinga Murong Yu dan yang lainnya. Pada saat ini, Gu Kai dan yang lainnya merasa seperti dibekukan oleh es selama 10.000 tahun. Seluruh tubuh menjadi kaku, bahkan darah berhenti mengalir, dan bahkan kekuatannya pun tersegel. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Gu Kai dan si Tu Xuan menatap orang-orang di depan dengan mata terkejut. Orang itu adalah orang kuat di alam suci suku Feng Yun, dan dia telah menekan orang-orang kuat ini di alam terbaik Gu Kai sebelum dia mengambil tindakan, dan kekuatannya sungguh menakjubkan. Murong Yu tersenyum tipis. Tiba-tiba, ketiga si Tu Xuan merasa seperti angin musim semi, seluruh tubuh mereka hangat. Perasaan beku di dalam es menghilang dalam sekejap. Apa? Pembangkit tenaga alam suci dari suku Feng Yun tampaknya telah menemukan penampilan Murong Yu, dan menatap Murong Yu dengan heran. Orang itu, siapa namamu? Aku tidak pernah membunuh siapapun tanpa nama atau nama keluarga. Murong Yu saling memandang dan berkata dengan ringan. Ni Yang Wen sangat marah. Dia entah bagaimana adalah kekuatan super di alam barang-barang suci, tetapi Murong Yu seperti berbicara dengan junior. Bukankah dia lebih kuat dari dirinya sendiri? Tetua Agung suku Feng Yun, Ni Yang Wen. Namun, meskipun Ni Yang Wen sangat marah, dia masih menahan keinginan untuk menamparkan Murong Yu sampai mati, dan berkata dengan penuh pembunuhan. Para tetua suku Feng Yun seharusnya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dunia gurun. Baiklah, pertama-tama lihatlah dunia ini. Murong Yu tampaknya berbicara pada dirinya sendiri, dan dia perlahan mendorong ke arah Ni Yang sambil berbicara. Teks. Apakah kamu dari alam dewa? Ni Yang Wen tidak terkejut tetapi senang. Karena orang-orang dari alam dewa baru memasuki dunia ini 10.000 tahun yang lalu, bahkan jika bakat mereka melawan langit, berapa banyak alam yang dapat mereka tingkatkan dalam 10.000 tahun. Menerobos dari alam asli ke tingkat rendah, tingkat menengah atau tingkat atas. Bahkan jika bakatnya melawan langit, itu dapat dipromosikan ke alam tingkat tak tertandingi, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk mencapai alam tingkat suci. Dan yang terpenting adalah bahwa alam orang-orang di alam dewa ditekan setelah memasuki dunia tandus. Dan pada pandangan pertama, diketahui bahwa Murong Yu tidak terkalahkan di alam para dewa, dan jika dia dapat dikalahkan,
suku Feng Yun akan memperoleh banyak keterampilan dan teknik tempur, dan kebangkitan suku Feng Yun tidak lagi hanya awan yang mengambang. Seketika, Ni Yang Wen tertawa. Murong Yu juga tersenyum. Pada jarak yang begitu dekat dari Ni Yang Wen, Murong Yu sudah bisa merasakan apa yang dipikirkan pihak lain. Ni Yang Wen ingin memenangkan Murong Yu dan mendapatkan semua keterampilan dan teknik tempur Murong Yu. Dan apakah Murong Yu ingin memenangkan Ni Yang Wen? Murong Yu tahu terlalu sedikit tentang dunia gurun. Kali ini aku pergi ke suku Qingyang dan berbicara dengan orang-orang kuat dari suku Qingyang, membahas cara menghancurkan hati Huang, dan bahkan meninggalkan dunia. Meskipun Murong Yu kuat, jika dia tidak tahu apa-apa tentang dunia gurun, dia pasti akan tertipu. Oleh karena itu, dia juga harus memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dunia sebelum mencapai suku Qingyang. Dan siapa yang memiliki pemahaman lebih dalam tentang dunia ini? Tentu saja, mereka adalah para ahli alam suci tingkat atas. Murong Yu hanyalah seorang ahli yang ingin memenangkan alam suci, atau membaca ingatan, atau secara langsung mengendalikan jiwa. Bunuh. Bahkan jika dia merasa bahwa Murong Yu jauh lebih rendah darinya, Ni Yang Wen berusaha sekuat tenaga untuk menyerang. Auzu.com Aku melihatnya berteriak keras, melangkah maju dan dia berada di depan Murong Yu, lalu dia mengulurkan tangannya yang besar, berubah menjadi cakar naga, dan berubah menjadi hantu untuk melakukan debutnya, menutupi seluruh tubuh Murong Yu. Dia bangkit, dan membenturkan kepalanya ke arah Murong Yu. Yang Qin dan yang lainnya dengan kasar mundur. Situ Xuan menatap Murong Yu dengan saksama. Meskipun dia tahu bahwa Murong Yu kuat, Ni Yang Wen adalah ahli alam kelas suci. Apakah Murong Yu lawannya? Kamu bukan lawanku, kata Murong Yu ringan, dan pada saat yang sama dia meledakkan dengan sebuah pukulan. Meskipun sangat lambat, dia adalah orang pertama yang mengenai cakar Ni Yang Wen di udara. Setelah ledakan keras, puluhan ribu bayangan cakar yang diubah Ni Yang Wen menghilang. Ni Yang Wen bahkan dipukuli habis-habisan. Di sisi lain, Murong Yu masih berdiri dengan tenang di tempat, bahkan tanpa menggoyangkan tubuhnya. Menetapkan vonis di atas satu sama lain. Aku bilang kau bukan lawanku, sekarang, berlutut dan menyerah. Sosok Murong Yu berkedip, dan dia bergegas mendekat. Omong kosong. Ni Yang Wen terkejut, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Murong Yu, dia langsung menjadi marah. Cahaya ilahi yang bergemuruh, meledak darinya terus-menerus, cahaya itu berkedip, dan aura mengerikan meledak darinya terus-menerus, dan kekosongan di sekitarnya meledak terus-menerus. Aura kehancuran dunia terus-menerus mengalir deras seperti aliran air. Ekspresi Gukai dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Dia mundur dengan keras lagi sementara tubuhnya berkedip. Kuat pada level ini, bahkan jika hanya akibat kekuatan yang memengaruhi mereka, mereka dapat dibombardir dan dibunuh. Tidak ada gunanya, kata Murong Yu ringan, melangkah keluar, dan dia muncul di depan Ni Yang Wen. Tangan besar itu terulur, berubah menjadi cakar naga, dan menghantamkan kepalanya ke Ni Yang Wen. Ini persis seperti yang Ni Yang Wen telah serang padanya sebelumnya, jika Murong Yu memiliki efek langsung padanya. Mati, Ni Yang Wen meraung, tinju Dewa Dua tangannya meledak ke langit, dan dengan keras jatuh ke arah Murong Yu. Murong Yu mencibir dan menjentikkan tangan besarnya dengan keras. Embusan, napas Ni Yang Wen yang deras dan cahaya yang menyilaukan menghilang dalam sekejap. Namun, tinju Ni Yang Wen jatuh perlahan. Dia bahkan berlutut di tanah dengan embusan. Bukannya dia ingin menyerahkan Murong Yu, karena dari wajahnya yang sangat kesal dan marah saat ini, dapat dilihat betapa kuatnya dia membenci Murong Yu. Dia ditekan oleh Murong Yu. Tangan Murong Yu diremukkan di tubuh Ni Yang Wen seperti gunung suci yang besar. Tekanan yang mengerikan itu langsung menghancurkan Ni Yang Wen. Tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan yang mengerikan seperti itu. Pada akhirnya, dia hanya bisa berlutut. Dia harus berlutut, dan jika dia tidak berlutut, tubuhnya akan sangat hancur. Dan berlutut, dia juga dapat menggunakan postur berlutut untuk menghilangkan sebagian kekuatannya. Yang membuat Ni Yang Wen merasa paling terhina adalah begitu dia berlutut, tekanan yang mengerikan itu hampir menghilang. Namun, jika dia ingin berdiri, semua tekanan yang mengerikan itu akan ditekan padanya. Murong Yu mencoba untuk menekannya. Telanjang untuk ditekan. Penghinaan telanjang. Ini membuat Ni Yang Wen sangat marah, tetapi dia hanya bisa marah, tidak dapat menahannya. Karena tangan besar Murong Yu masih berada di kepalanya.
Semua kekuatannya menahan tekanan yang kuat itu. Begitu dia sedikit rileks, tubuh fisiknya mungkin akan meledak. Dilihat dari pengalaman Jiang Huang, Ni Yangwen yakin bahwa Murong Yu pasti akan membunuhnya. Menyerah, mungkin mati. Murong Yu menggenggam tangannya di tubuh Ni Yangwen, nadanya datar. Namun di telinga Ni Yangwen, itu membunuh dan menakjubkan. Apakah Ni Yangwen itu benar-benar kekuatan super di alam Saint Grade? Melihat bahwa Ni Yangwen seperti anjing mati dan langsung ditekan oleh Murong Yu, Gu Kai tidak tenang, dia melihat ke arah Yang Qin dan Situ Xuan bertanya di sebelahnya. Situ Xuan tidak berbicara, dan dia juga takut dengan Murong Yu. Satu tangan dapat menekan orang kuat di alam barang suci, seberapa kuat ini? Perlu dicatat bahwa sebelum 10.000 tahun, Su Hao paling banyak berada di alam surga ke-8 Saint Grade, tetapi bagaimana dengan sekarang? Peningkatan kekuatan ini terlalu menakutkan, bukan? Dia pergi ke suku Qingyang. Bukankah dia orang kuat yang benar-benar ingin menekan suku kita? Pikiran ini tiba-tiba terlintas di hati Situ Xuan. Dia memang ranah produk suci. Namun, sama halnya dengan ranah produk suci, perbedaan kekuatannya juga besar. Di hadapan guru suci, Ni Yangwen bukanlah apa-apa. Yang Qin berkata dengan ringan. Apa ranah guru? Apakah itu orang suci legendaris? Gu Kai bertanya dengan kaget. Yang Qin menggelengkan kepalanya, Murong Yu tidak mungkin menjadi orang suci, itu saja. Mendengarkan pertanyaan dan jawaban antara Gu Kai dan Yang Qin, Ni Yangwen merasa malu dan marah. Akhirnya, dia menutup matanya dan tidak punya muka untuk melihat orang. Namun, tak lama kemudian dia membuka matanya dan menatap Murong Yu dengan wajah ketakutan. Apa yang akan kau lakukan? Ni Yangwen menatap Murong Yu dengan ekspresi ketakutan. Kendalikan jiwamu seperti yang kau pikirkan. Murong Yu tersenyum tipis. Pada saat yang sama, kekuatan itu keluar dan segel itu mulai terbentuk. Tidak mungkin. Ni Yangwen sangat marah, meraung. Napas tubuhnya berfluktuasi dengan cepat, dia ingin melawan, dia pasti tidak akan bisa membiarkan orang lain mengendalikan jiwanya. Hanya saja, dia ingin melawan, Murong Yu menekan tangannya yang besar di kepalanya dengan ringan. Tiba-tiba, kekuatan yang besar dan tak tertahankan datang, dan Ni Yangwen menjerit. Aku melihatnya didorong ke tanah. Kekuatan yang kuat itu langsung menyegel semua kekuatannya, tidak bisa bergerak. Kendalikan. Kata Murong Yu ringan. Pada saat berikutnya, Ni Yangwen, yang awalnya takut, marah, dan dengki, seperti kuda yang dijinakkan. Tidak ada ekspresi seperti itu padanya, dan beberapa hanya rasa hormat yang tak tertandingi. Tuan rumah, Murong Yu melepaskan tangan besar yang memegang Ni Yangwen, melangkah mundur dan kemudian berdiri diam. Ni Yangwen mengambil kesempatan untuk bangkit dari tanah dan memberi hormat kepada Murong Yu dengan hormat. Murong Yu mengangguk, tetapi dia sudah mulai membaca ingatan Ni Yangwen. Alam barang-barang suci sudah menjadi eksistensi teratas di dunia gurun. Semua yang mereka ketahui tidak tertandingi oleh orang-orang dari alam lain. Justru karena inilah ingatan Ni Yangwen sangat besar. Bahkan Murong Yu tidak dapat membacanya sepenuhnya dalam waktu singkat. Namun, dia terlalu banyak waktu. Murong Yu benar-benar mengendalikan Ni Yangwen, seorang ahli suci. Situ Xuan dan Gu Kai tampak luar biasa, pertama-tama saling memandang, dan kemudian menatap Yang Qin pada saat yang sama. Yang Qin mengangguk. Sebagai Kuasosage peringkat 10 yang dikendalikan oleh Murong Yu, Yang Qin secara alami tahu betapa mengerikan kemampuan Murong Yu untuk mengendalikan orang, dan betapa kejamnya itu. Jadi dia mengangguk sedikit. Mengerikan, orang ini bahkan dapat mengendalikan para ahli dari alam Saint Grade. Bagaimana jika dia ingin mengendalikanku? Situ Xuan tiba-tiba merasa sedikit takut di dalam hatinya. Murong Yu menoleh dan melihat ke arahnya, dengan senyum di wajahnya, kamu terlalu lemah dan pengetahuanmu terlalu sedikit. Aku tidak tertarik padamu. Situ Xuan terkejut. Mengapa Murong Yu tahu apa yang ada di dalam hatinya? Apakah dia masih bisa membaca pikiran batin orang? Ketika dia memikirkan hal ini, Situ Xuan bahkan lebih terkejut. Namun, Gu Kai tidak seterkejut Situ Xuan, juga tidak serumit Situ Xuan. Pada saat ini, dia menatap Murong Yu dengan mata yang antusias. Semakin lama dia bergaul dengan Murong Yu, semakin kuat Murong Yu yang dia lihat, dan semakin dia mengaguminya. Ni Yangwen, kau benar-benar tidak tahu bagaimana cara meninggalkan dunia gurun dan pergi ke alam dewa.
Butuh waktu lama bagi Murong Yu untuk membaca ingatan Ni Yang Wen. Dia memahami dunia gurun, sama seperti Ni Yang Wen. Namun, dalam ingatan Ni Yang Wen, tidak ada cara untuk meninggalkan dunia tandus, dan dia bahkan belum pernah mendengarnya. Oleh karena itu, Murong Yu Seng takut dia melewatkannya, jadi dia bertanya langsung. Dunia tandus yang legendaris memiliki 8 lorong yang dapat melakukan perjalanan di antara dua dunia. Tapi apa 8 lorong itu? Aku tidak tahu di mana mereka berada, kata Ni Yang Wen dengan hormat. Murong Yu juga tahu legenda dari 8 lorong itu, tetapi legenda itu milik legenda, dan tampaknya tidak ada yang berhasil meninggalkan lorong itu. Sepertinya ingin pergi tidak semudah yang dibayangkan. Murong Yu menggelengkan kepalanya dan mendesah dalam hatinya. Namun, pada saat yang sama dia membaca ingatan Ni Yang Wen, dia tahu bahwa Ni Yang Wen juga berada di tambang kristal darah. Hanya saja dialah yang pergi kemudian. Dari ingatannya, Murong Yu tahu siapa yang memperoleh bunga kristal darah dan jiwa darah abadi. Yang terpenting adalah dia tahu siapa yang menembaknya ke danau darah sejak awal. Ni Yang Wen, jika kamu tidak ada hubungannya dengan suku Feng Yun, ikuti saja aku. Jika ada orang yang begitu kuat di alam Saint Grade di sekitarnya, Murong Yu tidak perlu melakukan semuanya sendiri. Sama seperti Jiang Huang sebelumnya, itu hanya alam produk yang sangat bagus, dan dia perlu bergerak. Harganya terlalu rendah. Tuan Suci, biarkan aku membuat pengaturan terlebih dahulu. Bahkan jika sesuatu terjadi pada Ni Yang Wen, dia hanya bisa mengikuti sisi Murong Yu. Ketika Murong Yu menanyakan hal itu, dia tidak meminta pendapatnya. Murong Yu mengangguk sedikit, dan kemudian Ni Yang Wen dengan cepat menghilang di tempatnya. Murong Yu, kamu seharusnya tidak menjadi orang kuat yang ingin menaklukkan alam suci setiap kali kamu pergi ke suatu suku, kan? Si Tu Xuan berjalan mendekat, mengerutkan kening dan bertanya. Jika Murong Yu benar-benar seperti itu, meskipun dunia gurun itu kuat, ia akan segera menyatukannya. Jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan dunia gurun, apalagi memperebutkan kekuasaan di sini. Kata Murong Yu acuh tak acuh. Sebenarnya, ini adalah kebenarannya. Dunia gurun hanyalah dunia di dalam tubuh gurun. Bahkan jika dunia ini bersatu, bagaimana kalau menjadi penguasa dunia gurun? Begitu Huang bangun, bukankah semuanya akan mati? Lagi pula, di mana tempat ini sebanding dengan alam dewa? Sebenarnya, Murong Yu tampaknya telah lupa, dan alam dewa saat ini tidak terlalu bagus. Dunia gurun ada di tubuh Huang, sedangkan alam dewa ada di mayat Huang. Begitu Huang bangkit dan bangun, kedua dunia menderita. Auzu.com. Namun, tidak seperti dunia tandus yang fana, alam dewa juga dapat melarikan diri ke mayat-mayat tandus lainnya yang belum dibangkitkan. Tidak selalu begitu baik. Ni Yang Wen adalah salah satu kekuatan super suku Feng Yun. Dia berkata bahwa secara alami tidak ada yang berani menghentikannya jika dia ingin pergi, dan tidak ada yang akan bertanya mengapa. Oleh karena itu, sekelompok dari mereka berangkat di jalan. Murong Yu, arah ini bukan ke suku Qingyang, kemana kita akan pergi? Setelah beberapa saat, Si Tu Xuan menemukan ada yang salah. Suku Qiyun. Si Tu Xuan sedikit mengernyit. Meskipun suku Qiyun lebih rendah dari suku Qingyang, itu tidak lebih rendah. Itu harus berada pada level yang sama dengan suku Feng Yun. Apa yang kamu pergi ke suku Qiyun? Si Tu Xuan bertanya-tanya mengapa dia pergi ke suku Qiyun tiba-tiba, jadi dia memainkan peran sebagai bayi yang penasaran, memecahkan kaserole dan bertanya pada akhirnya. Membunuh. Murong Yu menjawab dengan jelas. Apakah seseorang menyinggungmu? Si Tu Xuan masih tidak mengerti mengapa Murong Yu tiba-tiba pergi ke suku Qiyun untuk membunuh. Murong Yu menoleh untuk melihat Si Tu Xuan, apakah kamu dokter jenius dalam legenda? Mengapa ada begitu banyak pertanyaan? Yang Qin Gukai dan yang lainnya juga melihat Si Tu Xuan dengan rasa ingin tahu. Terutama Gukai, dia merasa ada kesenjangan yang besar antara dokter jenius Si Tu ini dan dokter jenius legendaris Si Tu. Menurut legenda, meskipun dokter jenius Si Tu dari suku Qingyang itu brilian, dia sangat acuh tak acuh. Dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun meskipun dia seorang pasien. Tetapi Si Tu Xuan yang dia lihat sekarang mengoceh, dan dia tidak pernah berhenti berbicara. Bukankah maksudku kamu? Si Tu Xuan marah. Yang paling dia benci adalah orang lain mempertanyakan keterampilan medisnya.
Faktanya, siapapun yang dibenci dalam hal yang dia kuasai tidak akan bahagia. Dalam beberapa hari berikutnya, Si Tu Xuan marah sepanjang hari, dan dia tidak berbicara sama sekali. Ini telah membuat telinga Murong Yu dan yang lainnya jernih. Yang mulia, suku awan merah ada di depan Anda. Pertama-tama saya akan memimpin orang-orang kuat di wilayah suci mereka. Tidak jauh dari suku awan merah, Ni Yang Wen segera meminta instruksi dengan hormat. Murong Yu menggelengkan kepalanya, tidak perlu repot-repot, langsung saja masuk. Jika ada yang berani berhenti, bunuh aku. Sambil berbicara, Murong Yu berjalan menuju suku Ciyun terlebih dahulu. Ni Yang Wen dan yang lainnya segera mengikuti. Namun, Gu Kai sangat bersemangat. Dia merasa bahwa menjadi murid Murong Yu adalah hal yang benar. Sepanjang jalan, Murong Yu terus menunjukkan basis kultivasinya, dan sesekali melihat adegan seperti itu, di mana dia sendirian melawan kekuatan super, bagaimana mungkin dia tidak membuat darahnya mendidih. Siapa? Bertemu suku awan merah. Ketika Murong Yu dan kelompoknya tiba di depan suku telanjang, beberapa dari mereka keluar dan menghentikan Murong Yu dan yang lainnya. Yang terlemah semuanya berada di alam tingkat tinggi, dan para pemimpin di alam tingkat atas adalah yang terkuat. Pergi! Ni Yang Wen berteriak dan menepuknya dengan telapak tangan. Tiba orang-orang ini langsung dipukul abis. Dan Murong Yu tidak pernah menatap mereka langsung dari awal hingga akhir, dan tidak pernah berhenti. Musuh datang. Ni Yang Wen hanya menembak orang-orang itu, tetapi tidak membunuh mereka. Oleh karena itu, ketika mereka bereaksi, mereka mengeluarkan serangkaian suara peringatan. Kemudian, seluruh suku Ciyun tiba-tiba melompat. Satu persatu, yang kuat bergegas keluar dan bergegas menuju Murong Yu dan kelompoknya. Hanya saja ketika banyak orang hanya melihat Murong Yu, mereka tidak bisa menahan tawa. Mereka merasa bahwa Murong Yu sangat terampil sehingga mereka datang untuk mati dan mengolok-olok mereka. 5 orang baru saja masuk ke suku Ciyun, bukankah ini lucu? Tetapi segera mereka tidak bisa tertawa, mengapa? Karena saat ini Ni Yang Wen sudah mengeluarkan aura orang kuat di tingkatan suci. Tiba-tiba, dengan tubuh Ni Yang Wen sebagai pusatnya, serangkaian aura mengerikan menyapu ke segala arah seperti gelombang badai. Ledakan, 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 hamparan besar kehampaan hancur di tempat napas itu lewat, dan bahkan turbulensi ruang pun pecah. Tiba-tiba, orang-orang dari suku awan merah yang mengelilingi mereka menderita, dan mereka terus-menerus terguncang menjadi lumpur. Dan beberapa bahkan terlibat dalam ruang yang bergejolak, dan akan selalu hilang dalam ruang yang bergejolak tanpa akhir sampai umur habis. Berani, sebuah raungan datang dari kedalaman suku awan merah. Pada saat yang sama, beberapa tangan besar disembunyikan dengan sangat kuat. Kekuatan mengerikan meletus, dan segera memblokir kehampaan yang rusak, menekan aura yang dipancarkan Ni Yang Wen. Pada saat yang sama, beberapa hantu melintas dan menyerbu dari kedalaman suku Ciyun, dan akhirnya muncul di depan 5 Murong Yu, masing-masing dengan ekspresi muram, menatap Ni Yang Wen dengan penuh pembunuhan. Di mata mereka, hanya ada Ni Yang Wen, seorang pria kuat di alam suci, dan yang lainnya termasuk Murong Yu secara otomatis diabaikan oleh mereka. Keempat pembangkit tenaga listrik di alam barang suci. Kekuatannya tampaknya lebih kuat dari suku Feng Yun. Ni Yang Wen, apa maksudmu? Beraninya kau pergi ke suku awan merah untuk membunuh. Keempat ahli alam suci suku awan merah perlahan berjalan mendekat, membunuh dengan ganas. Dan salah satu dari mereka bahkan menyaksikan Ni Yang Wen meraung dan meraung, niat membunuh meresap. Dan orang yang berbicara adalah ahli alam super yang menamparkan Murong Yu ke dalam danau darah sebelumnya. Ni Yang Wen hanya melirik sekilas keempat ahli alam Saint Grade ini, lalu mundur selangkah dan berdiri di belakang Murong Yu. Melihat pemandangan ini, keempat ahli alam super dari suku awan merah tercengang. Apa yang terjadi? Ni Yang Wen tidak hanya mundur di belakang Murong Yu, tetapi juga tampak sangat hormat. Apakah orang ini orang kelas atas? Apakah dia orang kuat di suku Jinyu? Dikatakan bahwa suku Feng Yun dan suku Jinyu telah bergerak sangat dekat baru-baru ini. Dan jika mereka berasal dari suku Jinyu, apakah mereka ingin dengan paksa menaklukkan atau menekan suku Ciyun? Sesaat, para ahli dari suku awan merah ini terlintas dalam pikiran mereka, lalu saling memandang dan menatap Murong Yu. Itu kamu. Ketika melihat Murong Yu, Kong yang tidak dapat menahan ekspresi terkejut di wajahnya.
Bagi Murong Yu, dia sangat terkesan. Karena hanya Murong Yu yang cukup berani untuk memanfaatkan puluhan ahli suci mereka. Apakah kamu tidak mati? Ekspresi terkejut muncul di wajah Kong Yang, tetapi dia ingat dengan jelas bahwa dia menamparkan Murong Yu ke danau darah dengan tamparan. Saat itu, kecepatan Murong Yu cepat, tetapi itu hanya alam kualitas yang tak tertandingi. Danau darah di sana, bahkan jika dia dipukuli, tidak bisa keluar hidup-hidup. Tetapi sekarang Murong Yu berdiri di depannya hidup-hidup, dan tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Murong Yu melangkah maju, menatap Kong Yang dengan senyum dingin di wajahnya, kau tampaknya terkejut. Yah, 10.000 tahun yang lalu, aku hanya alam produk yang sangat bagus, kan? Kau adalah orang bijak yang bermartabat. Seorang pria kuat berpangkat menyerangku, seseorang di alam kelas yang sangat bagus, dan meninjuku ke danau darah, seorang pria kuat di alam barang suci, kau tidak tahu malu. Wajah Kong Yang tiba-tiba menjadi suram. Pada saat ini, yang lain akhirnya mengerti mengapa Murong Yu ingin membalas dendam. Ternyata itu adalah serangan diam-diam. Kejam, tidak tahu malu. Gukai dan Situ Suan memarahi. Terutama orang ini Gukai tampak lebih menghina. Jika dia memiliki kekuatan itu, dia pasti akan bergegas keluar untuk membunuh Kong yang tidak tahu malu. Setelah mendengar kata-kata Murong Yu, 3 pembangkit tenaga alam suci lainnya dari suku Ciyun dan orang-orang di dekatnya memandang Kong Yang satu persatu. Tidak percaya, terkejut, marah, bertanya, bahkan menghina. Yang kuat di alam suci dihormati dimanapun mereka berada, karena mereka adalah yang tertinggi. Dan orang seperti itu seharusnya tidak menyerang secara diam-diam pada generasi yang lebih muda. Jika dia ingin membunuh, dia bisa langsung menembak daripada menyerang secara diam-diam. Tentu saja, jika itu adalah serangan diam-diam pada orang-orang di alam yang sama atau lebih tinggi dari alamnya, ini adalah hal yang normal. Namun, serangan diam-diam pada orang-orang yang berkali-kali lebih lemah dari mereka sendiri. Pada saat ini, banyak orang di suku Awan Merah menunjukkan kekecewaan di mata mereka. Mereka kecewa dengan Kong Yang. Untuk sementara waktu, prestise Kong Yang di suku Ciyun meroket, dan itu jauh lebih rendah daripada 3 pembangkit tenaga listrik suci lainnya. Setelah menyadari pemandangan ini, Kong Yang tiba-tiba menjadi marah. Murong Yu, kamu tidak berbicara omong kosong, bagaimana kamu bisa menyerangmu secara diam-diam dalam kapasitasku? Kong Yang sangat marah, melangkah maju, dan perlahan mendekati Murong Yu. Setelah melihat ini, Ni Yang Wen tidak bergerak, tetapi menatap Kong Yang dengan acuh tak acuh. Benarkah? Aku berani melakukannya tetapi aku tidak berani mengakui bahwa suku Ciyun adalah orang-orang yang tidak tahu malu. Jika demikian, maka aku akan menyingkirkan keberadaanmu yang tidak tahu malu demi suku Ciyun. Murong Yu maju selangkah. Mati! Kong Yang tiba-tiba berteriak dan melangkah maju, sudah bergegas ke depan Murong Yu, mengulurkan tangannya yang besar, dan langsung meraih Murong Yu. Orang ini bahkan tidak bisa melihat tingkat kultivasi Murong Yu. Karena Murong Yu jauh lebih tinggi darinya. Namun, karena ini, dia menyerang dengan sangat tajam, hampir dengan seluruh kekuatannya. Aku tidak bisa menahan diri. Murong Yu mencibir, tanpa gerakan apapun, hanya meninju. Ledakan. Kekuatan yang diledakkan Kong Yang langsung diledakkan menjadi bubuk olehnya. Namun, tinju Murong Yu melaju lurus ke depan tanpa jeda, seolah-olah sebuah pukulan menembus waktu dan ruang yang tak berujung, dan mengenai dada Kong Yang secara langsung. Setelah suara keras yang tumpul, Kong Yang menjerit. Kemudian, semua orang di tempat kejadian melihat bahwa Kong Yang, pembangkit tenaga listrik teratas di alam suci, langsung tersingkir seperti kekalahan. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang di suku Awan Merah terkejut, dan semuanya menunjukkan kengerian. Bukankah itu berarti bahwa Murong Yu hanya berada di alam yang luar biasa 10.000 tahun yang lalu? Bagaimana dia bisa meledakkan Kong Yang dengan satu pukulan setelah 10.000 tahun? Penting untuk diketahui bahwa Kong Yang adalah pembangkit tenaga super dari surga 3 tingkat suci. Dengan kata lain, Murong Yu tidak hanya dipromosikan dari keadaan produk yang sangat baik menjadi produk suci dalam 10.000 tahun, tetapi juga telah melampaui Kong Yang. Tidak mungkin. Bagaimana kekuatanmu bisa lebih kuat dariku? Kong Yang menghantam tanah terlebih dahulu, menjatuhkan tanah keluar dari lubang yang sangat dalam. Namun,
Tak lama kemudian dia terangkat ke udara dari tanah, meraung ke arah Murong Yu berulang kali, lalu membunuhnya. Pasti leluhur Kong yang meremehkan Murong Yu dan secara tidak sengaja ditendang keluar olehnya. Ya, pasti begitu. Meskipun orang-orang dari suku Ciyun kecewa dengan Kong Yang, bagaimanapun juga, Kong Yang adalah Ci. Leluhur dari suku Yun, tentu saja mereka akan mendukungnya. Benarkah? Aku akan memukul dadamu lagi dengan pukulan ini, dan akan menerbangkanmu keluar lagi. Murong Yu tersenyum. Saat berbicara, semua orang melihat sosok Murong Yu berkedip dan menghilang di tempat. Auzu.com. Boom. Ketika dia muncul lagi, Murong Yu telah memukul dada Kong Yang dengan pukulan. Kekuatan yang sangat besar meledak dengan ganas, menjatuhkan Kong Yang lagi, yang sudah siap. Semua orang di suku Ciyun tenggelam. Mereka akhirnya harus mengakui bahwa Murong Yu memang lebih kuat dari Kong Yang. Kong Yang, kamu bisa menilai sendiri. Murong Yu berdiri di kehampaan, menatap Kong Yang terbang ribuan mil jauhnya, dan berkata dengan ringan. Wajah Kong Yang muram, dan matanya memancarkan niat membunuh. Tidak mungkin baginya untuk menghakimi dirinya sendiri. Cukup, Murong Yu, kamu bisa pergi. Pada saat ini, 3 orang bijak lainnya dari suku Ciyun bergegas dengan wajah muram, dan sekali lagi mengepung Murong Yu. Meskipun mereka meremehkan perilaku Kong Yang adalah leluhur suku Ciyun, dan mereka tidak bisa berdiam diri dan menonton. Murong Yu melirik mereka bertiga dengan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu akan mengganggu Kong Yang. Apakah kamu suku Ciyun membantunya? Kong Yang adalah leluhur suku Ciyun kita. Salah satu dari ketiganya berkata dengan suara yang dalam. Jika memang begitu, maka kalian akan pergi bersama. Namun, aku memperingatkan kalian terlebih dahulu bahwa begitu kalian bergerak, maka suku awan merah kalian akan menjadi musuhku. Dan aku selalu membunuh semua musuh. Jika aku tidak ingin suku awan merah musnah, sebaiknya kalian keluar. Haha bocah, kau terlalu sombong. Apakah kau pikir kau adalah lawan kami berempat? Kau kuat, tetapi apakah kau adalah musuh kami berempat? Seorang ahli kekuatan suci tertawa terbahak-bahak. Senyum muncul di wajah Murong Yu, sosoknya berkedip, dan tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, ahli kekuatan suci yang tertawa sebelumnya tiba-tiba diselimuti oleh aura yang kuat dan berbahaya. Dalam keterkejutan, sosoknya hendak mundur dalam sekejap. Namun, sudah terlambat. Boom! Murong Yu tidak tahu kapan dia sudah muncul di depannya, dan salah satu tinju Murong Yu telah mengenai dadanya. Setelah suara teredam yang sangat keras, dia berakhir dengan nasib yang sama seperti Kong Yang dan dipukuli habis-habisan oleh Murong Yu. Hadiah kematian. Berani. Melihat gerakan Murong Yu, 2 guru suci lainnya dari suku Ciyun langsung menjadi marah. Aku melihat mereka meraung serempak, dan kemudian menembak Murong Yu pada saat yang sama. Murong Yu hanya berdiri di tempat seperti ini, dan tampaknya tidak melihat hal yang sama. Bunuh dia. Melihat bahwa 2 leluhur sukunya pingsan oleh Murong Yu, orang-orang dari suku Ciyun tercengang. Pada saat ini, seseorang telah bereaksi dan meraung. Bunuh dia. Sisa dari suku Scarlet Cloud juga bereaksi, berteriak serempak. Kohesi tidak buruk. Murong Yu tersenyum tipis. Ketika serangan dari 2 kekuatan suci datang bertubi-tubi, dia tiba-tiba meninju 2 kali. Boom, boom. Tanpa ketegangan apapun, kedua leluhur ini langsung dipukuli habis-habisan. Untuk sesaat, penonton sangat hening. Beri kau kesempatan lagi. Kong Yang, kau putuskan sendiri, aku akan melepaskan suku Ciyun, kalau tidak suku Ciyunmu akan terkenal di dunia ini hari ini. Murong Yu melayang di atas langit, menatap ke bawah ke arah orang-orang suku Ciyun, samar-samar. Namun, suaranya seperti dewa kematian menyebar jauh. Semua mata suku Ciyun tertuju pada tubuh Kong Yang. Kekuatan Murong Yu terlalu kuat. Para leluhur dari alam Saint Great itu dikalahkan olehnya dengan 1 pukulan. Apa yang digunakan suku Ciyun untuk melawannya? Murong Yu ingin memusnahkan suku Ciyun, itu hanya sebuah pikiran. Dan apakah suku Yuyu akan hancur, itu tergantung pada apakah Kong Yang akan memutuskan sendiri. Hahaha, Kong Yang naik ke udara dan tertawa keras, Murong Yu, apakah menurutmu semut-semut suku Ciyun ini sebanding dengan hidupku? Menukar hidupku dengan mereka, mereka tidak layak. Semua orang di suku awan merah terkejut saat ini, dan kemudian mereka semua bereaksi. Sialan,
bajingan tua ini, kita memperlakukannya seperti leluhur, tetapi dia melihat kita seperti semut. Aku benar-benar buta. Dulu aku sangat menghormati rambut tua yang berantakan ini. Sialan. Tiba-tiba, seluruh suku Ciyun marah. Satu persatu, mereka begitu marah sehingga mereka tidak sabar untuk bergegas membunuh Kong yang secara pribadi. Saat perasaan suku Ciyun sedang bergejolak dan marah, sosok Kong yang berkedip, dan dia sudah melarikan diri ke kejauhan. Bajingan tua ini melarikan diri. Melihat Kong yang melarikan diri tanpa perlawanan, semua orang di suku Ciyun menjadi semakin marah. Jika mereka memiliki kekuatan itu, mereka pasti akan mengejar mereka. Sayang sekali bahwa 3 guru suci suku Ciyun berdiri di tanah dengan wajah pucat, hanya melihat sosok Kong yang dengan cepat menghilang dari pandangan mereka, tetapi tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Bagaimanapun, mereka adalah teman lama selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun baru pada akhirnya Kong yang dikenal sebagai orang seperti itu, mereka tidak dapat melakukan apapun untuk sementara waktu. Murong Yu, yang melayang di kehampaan, samar-samar menyapu orang-orang di bawah, dan kemudian sayap malaikat muncul di belakangnya dari udara tipis. Saat berikutnya, Murong Yu menamparkan sayap malaikat itu dengan keras. Dengan dia menghilang dari pandangan semua orang. Kecepatan cepat. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut, termasuk Yang Qin dan yang lainnya. Haha, sekelompok idiot, apakah kalian masih menginginkan nyawaku sebagai ganti nyawa kalian? Sungguh menyenangkan untuk berpikir. Kong yang terbang cepat di kehampaan, dan mencibir dalam hatinya. Tiba-tiba, Kong yang samar-samar merasakan sesuatu yang salah di dalam hatinya. Seseorang sepertinya mengikutinya. Segera, dia menoleh dan melihat ke atas. Tetapi kebetulan melihat sebuah titik hitam melesat ke arahnya dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Kecepatan yang mengerikan. Pupil mata Kong yang menyusut tajam, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Tetapi segera dia sepertinya mengingat sesuatu. Dia tiba-tiba berakselerasi di sisi wajahnya yang garang, dan dengan cepat melesat ke depan. Kong Yang, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Pada saat ini, suara samar Murong Yu terdengar di telinganya. Pada saat yang sama, Kong Yang merasakan angin kencang lewat. Kemudian, kecepatannya tiba-tiba berhenti. Karena Murong Yu tepat di depannya, menatapnya dengan senyum di wajahnya. Wus! Kulit wajah Kong Yang tiba-tiba berubah, dan sosoknya terbang ke samping. Hanya dengan cepat, dia berhenti lagi. Karena Murong Yu berdiri di depannya lagi, masih menatapnya dengan senyum itu. Wajah Kong Yang muram, dan dia melarikan diri ke arah lain lagi. Namun, tidak peduli bagaimana dia mengubah arah, Murong Yu selalu muncul di depannya. Kecepatan Murong Yu lebih cepat darinya. Saya tidak tahu berapa kali, Kong Yang benar-benar terlempar keluar dari kecepatannya. Apa yang kamu inginkan? Kong Yang berhenti, melotot ke arah Murong Yu. Membunuhmu. Murong Yu tersenyum tipis, melangkah maju, dan menghantamkan pukulan pada saat yang sama. Boom! Kong Yang belum bereaksi sama sekali, dan seluruh tubuh Murong Yu pingsan lagi. Hahaha, apakah kau punya kekuatan ini? Kong Yang tiba-tiba tertawa, dan kali ini, ia dihempaskan oleh Murong Yu untuk ketiga kalinya. Namun, ia hanya terlempar keluar, ia sama sekali tidak terluka. Murong Yu tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk melukainya sama sekali. Murong Yu menggelengkan kepalanya, merasa bahwa Kong Yang terlalu bodoh. Alasan mengapa ia melakukan ini sepenuhnya karena ia ingin bermain dengan Kong Yang. Bagaimanapun, ketika Kong Yang menghancurkan danau darah, kebencian dan kemarahan tidak hanya akan hilang setelah membunuh Kong Yang. Namun, setelah bermain dengan Kong Yang berkali-kali dan menghancurkannya, tujuan Murong Yu telah tercapai. Segera, ia melangkah maju dan meninju lagi. Haha, ayo, bunuh aku. Kong Yang tertawa keras, dan Murong Yu, karakter yang tidak bergerak, bergegas mendekat. Kau bisa mati. Murong Yu mencibir, lalu membanting dengan tinju. Setelah ledakan yang keras, Kong Yang merasa bahwa tubuh dan bahkan jiwanya telah terkoyak menjadi miliaran keping. Mengapa ini? Pertanyaan ini muncul di benak Kong Yang, dan itu adalah pertanyaan terakhirnya. Kemudian dia langsung mati. Cincin penyimpanan Kong Yang dari keluarga Murong Yu dikumpulkan, lalu menggelengkan kepalanya, membosankan sekali. Segala sesuatu di dunia tandus tidak ada artinya.
Cepatlah tangkap bunga kristal darah dan jiwa darah abadi, lalu temukan 8 lorong untuk meninggalkan dunia tandus, kembalilah ke alam dewa terlebih dahulu. Atau hancurkan hati Huang terlebih dahulu. Ketika Murong Yu kembali ke suku Ciyun terdiam. Tidak ada yang menembak Gukai dan mereka, dan tidak ada yang melarikan diri ke sini. Kong yang telah dipenggal. Murong Yu menyapu 3 pembangkit tenaga alam suci dari suku Ciyun, lalu berkata dengan ringan. Auzu.com. Mendengar ini, semua orang menghela napas lega. Hal yang sama berlaku untuk pembangkit tenaga dari 3 barang suci. Murong Yu, apakah kamu benar-benar ingin memusnahkan suku Ciyun kita? Seorang ahli suci berjalan mendekat, menatap Murong Yu dengan ekspresi muram. Awalnya aku merencanakan seperti ini. Namun, sekarang aku tiba-tiba berubah pikiran. Jika kau bisa bergabung dengan suku Siang, aku akan menanggung kesalahannya. Gukai terkejut dan berlari cepat, Tuan, ini. Suku Siang masih terlalu lemah, dan jika kau tidak ada di sana, suku Siang akan kehilangan orang kuat dengan bakat yang melawan langit. Jika suku Ciyun dapat bergabung dengan desa Siang, kekuatan desa Siang akan meroket. Murong Yu menjelaskan. Namun, suku Ciyun jauh lebih kuat dari suku Siang kita. Jika mereka bergabung dengan suku Siang, orang-orang suku Siang kita tidak akan dapat mengendalikan mereka. Bahkan pada akhirnya, suku Siang akan dihancurkan oleh mereka, kata Gukai dengan ekspresi khawatir. Integrasi suku Ciyun ke dalam suku Siang tidak diragukan lagi menyebabkan kekuatan suku Siang meroket dalam semalam. Namun, bagaimana suku Siang dapat mengendalikan para ahli suci ini? Selain itu, selain ahli produk suci, suku Ciyun juga memiliki banyak ahli di ranah produk berkualitas tinggi dan tak tertandingi. Karena saya berani menggabungkan mereka ke dalam suku Siang, saya tentu saja memikirkan masalah ini. Murong Yu tersenyum percaya diri, lalu menatap ketiga ahli suci itu. Kami bersedia bergabung dengan suku Siang. Melihat Murong Yu menoleh, ketiga guru suci itu langsung berkata, daripada disapu bersih oleh seluruh suku Murong Yu, lebih baik ia bergabung dengan suku Siang. Meskipun tidak ada bedanya dengan menghancurkan suku Ciyun, setidaknya tidak ada satupun orang mereka yang mati. Bagus sekali. Murong Yu mengangguk, melangkah maju, dan sudah mendatangi mereka. Kemudian, dengan satu pukulan, ia langsung mengejutkan 3 ahli kuat di ranah barang suci. Kendalikan jiwa. Murong Yu secara langsung mengendalikan jiwa ketiga orang ini. Siapa yang bisa lebih setia daripada orang yang mengendalikan jiwa mereka? Kalian pergilah ke suku Siang segera dan bantu suku Yan dari suku Siang memperluas wilayah mereka dan mengembangkan suku itu. Setelah mengendalikan mereka, Murong Yu segera memberi perintah. Baik, Tuan Suci. Ketiganya pergi dengan hormat. Tuan, kalian begitu baik kepada kami, Gukai Yu tidak bisa berbuat apa-apa. Gukai menatap Murong Yu dengan penuh rasa terima kasih, hampir bersyukur. Ini adalah satu-satunya hal yang kulakukan untuk suku Siang. Apakah desa Siang mengambil kesempatan untuk bangkit atau akhirnya dihancurkan oleh suku lain tergantung pada keberuntungan mereka. Murong Yu, haruskah kita pergi ke suku Qingyang sekarang? Situ Xuan muncul dengan wajah gelap dan bertanya dengan marah. Murong Yu bingung. Kapan dia menyinggung wanita ini? Kalian tidak menginginkan bunga kristal darah? Murong Yu bertanya sambil tersenyum menatap Situ Xuan. Situ Xuan terkejut, wajahnya yang selalu gelap, tetapi sekarang dia menunjukkan ekspresi terkejut, apakah kalian akan mengambil bunga kristal darah? Berikan padaku. Situ Xuan sangat gembira, mengira bahwa Murong Yu akan mengambil bunga kristal darah dan memberikannya padanya. Namun, Murong Yu menggelengkan kepalanya, jika kamu berada di kedalaman tambang kristal darah, mungkin bunga kristal darah akan diberikan kepadamu. Tapi sekarang, siapapun yang merebutnya akan menjadi pemiliknya. Situ Xuan tiba-tiba menjadi marah, Hicks. Jika kamu tidak pelit, kamu meminta orang-orang suku Qingyang untuk mengambil bunga kristal darah dan memberikannya kepadaku. Kata Murong Yu dengan nada meremehkan. Situ Xuan langsung terdiam, bagaimana harta karun yang berkaitan dengan pengudusan itu dapat diberikan kepada orang lain. Jika itu dia tidak akan begitu murah hati. Situ Xuan berkata dengan nada meremehkan, mungkin bunga kristal darah dan jiwa darah abadi telah dimurnikan. Di mana giliranmu? Kamu salah tentang ini. Bunga kristal darah dan jiwa darah abadi ditangkap oleh 2 orang yang sangat kuat, tetapi mereka jelas tidak dimurnikan sekarang.
Karena orang-orang di seluruh dunia liar mengejar mereka. Mereka sekarang sibuk melarikan diri, di mana aku bisa menemukan waktu untuk memurnikan. Ini dari Ni Yang Wen. Diketahui dari ingatan suku Ciyun dan pembangkit tenaga suci lainnya. Orang-orang ini tidak pergi karena mereka tidak cukup kuat, dan karena mereka khawatir suku itu akan diserang oleh orang lain setelah mereka pergi. Tetapi banyak pembangkit tenaga suci di dunia liar telah dikirim, mengejar dua pembangkit tenaga yang telah memperoleh bunga kristal darah dan jiwa darah abadi di seluruh dunia. Namun, mereka telah berlari untuk menyelamatkan diri, dan Murong Yu tidak tahu di mana mereka berada. Oleh karena itu, setelah meninggalkan suku Ciyun, mereka datang ke kota Kyuzu. Di dunia gurun, selain suku, ada juga banyak kota. Sebenarnya, suku-suku di dunia gurun itu seperti kekuatan para dewa, tetapi mereka disebut berbeda. Kota Kyuzu adalah penguasa super di tengah dunia gurun. Menurut legenda, ada 10 suku teratas yang dikendalikan bersama, dan sangat makmur dan ramai. Murong Yu bahkan melihat formasi teleportasi di kota Kyuzu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat susunan teleportasi di dunia gurun. Pergi ke restoran dulu. Murong Yu diam-diam membaca ingatan tentang dewi kelas atas yang lewat, dan kemudian memperoleh pemahaman umum tentang kota Kyuzu ini, dan kemudian dia membawa Yang Qin dan yang lainnya ke arahnya. Restoran paling mewah di kota itu berjalan mendekat. Tidak peduli di dunia mana Anda berada, kecuali organisasi intelijen itu, tempat seperti restoran adalah tempat terbaik untuk mendapatkan informasi. Namun, sebelum Murong Yu dan yang lainnya mendekati restoran, mereka merasakan aliran aura depresif dari restoran itu. Napasnya melonjak, dan darahnya luar biasa. Napas kekuatan suci, dan ada lebih dari satu alam suci, setidaknya ada lusinan kekuatan suci. Puluhan orang kuat di ranah barang suci. Bahkan jika kota Kyuzu dikendalikan oleh lebih dari selusin suku teratas pada saat yang sama, tidak akan ada begitu banyak orang kuat pada saat yang sama, kan? Sesuatu pasti telah terjadi. Selain itu, Murong Yu dengan jelas melihat pejalan kaki di jalan bergegas ke depan dengan cepat. Dengan gerakan di hati Murong Yu, dia segera mempercepat dan berjalan maju. Restoran Tianyuan adalah restoran paling mewah di kota Kyuzu dengan bisnis yang sangat baik. Saat ini, suasana di restoran Universitas Konat sangat aneh. Jika saat itu di masa damai, pasti ada banyak teman di sini dan akan sangat ramai. Namun hari ini sepi dan hanya ada puluhan orang di seluruh restoran Nuoda. Namun, di luar restoran, ada banyak orang kuat berkumpul. Indah, tertinggi, kuat di setiap ranah. Masing-masing orang ini menatap restoran dengan cemas, tetapi tidak ada yang berani mengambil setengah langkah di Leichi. Karena lusinan restoran di restoran itu semuanya adalah orang-orang kuat yang suci dan kuat. Bagaimana orang-orang dari alam ini bisa memenuhi syarat untuk bersama mereka? Bukannya para ahli di alam produk suci makan di restoran, jadi mereka tidak bisa masuk. Puluhan orang bijak semu hari ini tidak makan di sini, tetapi sedang bernegosiasi. Hanya yang kuat di alam barang suci yang memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan mereka. Pergi dan pergi. Pada saat ini, sebuah suara keras datang dari belakang kerumunan. Kemudian orang-orang yang berdesakan yang awalnya berdiri dipisahkan oleh yang lain. Kemudian, sekelompok 5 orang melangkah menuju restoran dan berjalan mendekat. Tanpa ragu-ragu. Sialan, mengapa meremas? Percaya atau tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Dia berdiri di sana, tetapi tiba-tiba terjepit. Beberapa orang dengan temperamen buruk segera mulai berteriak. Dan beberapa orang hanya diam-diam marah, tetapi mereka tidak berani berbicara. Karena mereka semua tahu bahwa mereka yang berani menyingkirkan mereka dan pergi ke restoran pasti memiliki kekuatan yang kuat. Beraninya kamu melakukan hal-hal ini? Benar saja, ketika seorang yang marah ingin menyerang Murong Yu dan kelompoknya, sebuah dengusan dingin datang. Tiba-tiba, orang-orang ini tersengat listrik. Beberapa bahkan tidak tahan dan memuntahkan darah. Dengusan dingin dari pembangkit tenaga listrik suci, bagaimana orang-orang ini bisa menahannya? Ini karena Ni Yang Wen tidak membunuhnya, jika tidak semua orang di sekitarnya akan dibunuh olehnya. Segera, Murong Yu dan kelompoknya berjalan ke depan restoran. Kemudian, di mata semua orang di luar restoran, melangkah masuk. Restoran itu awalnya sepi, ketika Murong Yu dan rombongannya berjalan mendekat,
puluhan ahli kuaso Sage tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan mereka. Tentu saja, mata mereka hanya tertuju pada Ni Yang Wen. Murong Yu, pembangkit tenaga listrik teratas dari Saint Great Nine Heavens, diabaikan oleh mereka lagi. Orang-orang lain menunggu untuk keluar. Seorang pembangkit tenaga listrik Sage jelas penuh dengan hati yang tidak senang. Ketika dia melihat bahwa Murong Yu dan yang lainnya tidak berada di ranah barang-barang suci, dia segera berkata dengan suara yang dalam. Ni Yang Wen sedikit mengernyit dan melirik Murong Yu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Melihat pemandangan ini, beberapa orang sedikit mengernyit, dan mereka semua dapat melihat bahwa mata Ni Yang Wen sedang memohon. Mungkinkah pemuda ini memiliki status yang lebih tinggi daripada Ni Yang Wen? Akibatnya, mata banyak orang terfokus pada tubuh Murong Yu. Tidak dapat melihat kedalaman Murong Yu. Tetapi mereka tidak berpikir Murong Yu adalah pembangkit tenaga listrik teratas dari Saint Great Nine Heavens. Karena itu tidak mungkin. Pergi ke mejanya dan biarkan dia berguling. Murong Yu melihat sekeliling dan menemukan bahwa masih banyak tempat kosong di restoran itu. Namun, dia menunjuk ke meja orang kuat suci yang baru saja berbicara. Saat berbicara, kelima orang Murong Yu sudah berjalan menuju meja. Tersentak, orang kuat suci itu langsung marah. Dia menepuk telapak tangannya di atas meja, dan seluruh meja melesat ke atas. Namun, dia tiba-tiba berdiri dan menatap Murong Yu dengan penuh pembunuhan. Bajingan kecil, apakah orang tuamu mengajarimu apa perbedaan antara superioritas dan inferioritas? Atau apakah kamu tuli dan tidak bisa mendengarku? Alis Murong Yu sedikit mengernyit, mulutmu bau, kamu harus menepuk mulutmu. Sebelum kata-kata itu jatuh, semua orang melihat sosok Murong Yu dan menghilang di tempat. Pada saat ini, orang kuat dari produk suci itu tiba-tiba merasa bahwa hatinya diselimuti oleh aura yang kuat dan sangat berbahaya. Segera, dia terkejut. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, ada tamparan yang jelas di telinganya. Pada saat yang sama, pipi kirinya bahkan lebih sakit. Orang ini langsung tertegun, dan tiba-tiba dia tidak bereaksi. Pada saat yang sama, para ahli alam suci lainnya di restoran itu tiba-tiba mengecilkan pupil mereka. Kecepatan cepat, semua orang tertahan dan terkejut oleh kekuatan Murong Yu. Siapa pemuda ini? Ada tangan yang begitu menakutkan. Sepertinya aku belum pernah mendengarnya. Bukankah itu Ni Yang Wen dari suku Awan Merah? Apakah dia ada dalam daftar suku teratas? Seseorang berspekulasi tentang identitas Murong Yu, sementara yang lain mengenali identitas Ni Yang Wen. Pada saat ini, Murong Yu telah kembali ke posisi semula. Auzu.com, bajingan kecil, beraninya kau memukulku. Orang kuat suci yang dipukuli itu marah dan ingin membunuh. Tamparan Murong Yu tidak benar-benar menyakitinya. Namun, tamparan di wajah itu sangat mempermalukannya. Dia adalah orang bijak yang kuat. Kau harus mati. Orang bijak yang kuat itu meraung di dalam hatinya, melangkah maju dengan satu langkah, dan seluruh orang itu menerkam Murong Yu. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat suci lainnya diam-diam telah meningkatkan kekuatan mereka. Menghindari terperangkap oleh pertempuran antara dua orang kuat itu. Namun, Gukai dan yang lainnya yang berdiri di belakang Murong Yu tampak biasa saja dan tidak memberikan tanggapan apapun. Mereka semua memiliki kepercayaan diri yang kuat pada Murong Yu, dan mereka semua tahu bahwa orang kuat suci itu tidak dapat membantu Murong Yu. Aku tidak bisa menahan diri. Murong Yu mencibir, melangkah maju, dan meledakkan dengan pukulan. Tinju dua orang itu mengenai sepotong di udara. Namun tidak seperti imajinasi semua orang, tidak ada suara yang mengejutkan setelah tinju kedua belah pihak bertabrakan, dan tidak ada dampak yang mengerikan yang terbentuk. Itu seperti bentrokan antara dua orang kuat di dunia, hanya suara membosankan yang membosankan. Dering. Pedal, pedal, pedal. Kedua belah pihak segera terpisah, Murong Yu berdiri di tempat dengan wajah tidak berubah, bahkan pakaian di tubuhnya tidak bergerak. Tetapi lawannya, pembangkit tenaga suci itu terkejut dan mundur lagi dan lagi. Selama proses ini, wajah orang suci yang kuat itu terus berubah antara merah, biru dan putih. Dan ada lebih banyak kengerian di matanya. Puff. Pada akhirnya, pembangkit tenaga suci ini bahkan duduk di kursi aslinya, hanya menatap Murong Yu dengan kengerian di matanya. Murong Yu bertepuk tangan, aku benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak memaksaku untuk menembak.
Bagaimana situasinya? Itulah akhir dari pertempuran ini. Melihat Murongyu dan kelompoknya berjalan menuju kursi pembangkit tenaga suci, pembangkit tenaga bijak lainnya semua bingung, aku tidak tahu bagaimana. Satu hal. Pergi. Ketika mereka tiba di meja itu, Murongyu dan yang lainnya semua duduk, tetapi hanya Gukai yang datang ke pembangkit tenaga suci yang sedang duduk di kursi dengan linglung. Dia berteriak dengan keras, lalu menamparkan guru suci itu dengan telapak tangannya yang seperti telapak tangan. Baru saja, suara Murongyu tiba-tiba terngiang di telinga Gukai, "Gukai, apakah kau ingin menghajar orang suci yang kuat itu?" Saat itu, Gukai menjawab tanpa ragu, "Ya. Kalau begitu kau tampar dia." Dari sudut matanya, Murongyu melirik guru suci yang duduk tak bergerak di kursi. Gukai terkejut saat itu dan ingin kembali, tetapi apakah dia berani? Aku khawatir orang suci yang kuat itu tidak perlu melawan sama sekali, hanya sedikit guncangan saja sudah bisa membuatnya terguncang sampai mati. Apa, kamu takut? Gukai menggertakkan giginya dan langsung memutuskan, lalu adegan ini pun terjadi. Sungguh berani. Melihat adegan ini, para ahli suci yang hadir pun terkejut, bertanya-tanya dari mana Gukai bisa memiliki keberanian. Dewa-dewa dari alam kualitas unggul menyerang orang-orang dari alam produk suci. Gukai ini mungkin yang pertama dalam sejarah, bukan? Namun, yang membuat mereka semakin terkejut adalah mereka melihat Gukai bergerak, tetapi ahli suci itu tidak bergerak sama sekali. Dengan suara, bang, ahli suci itu terbanting dan terlempar keluar di bawah tatapan semua orang. Embusan, klik, klik, di udara, ahli suci itu menyemburkan darah, dan orang-orang lain melihat bahwa ahli suci itu hancur berkeping-keping. Pada saat ini, mereka akhirnya bereaksi. Bukannya ahli alam suci itu menutup mata dan membiarkan Gukai menyerangnya. Melainkan dia benar-benar tidak mampu bereaksi. Dia sudah terluka parah oleh Murongyu saat dia bermain melawan Murongyu. Alasan mengapa dia duduk tak bergerak di kursi adalah karena dia mungkin bisa menahan luka atau menyembuhkannya. Hahaha, itu tidak lebih dari kekuatan produk suci. Gukai tertawa terbahak-bahak saat ini, terlihat seperti aku sangat keren. Puff. Mendengar apa yang dikatakan Gukai, orang kuat suci yang dipukuli olehnya tidak dapat menahan diri untuk menyemprotkan darah dan menjadi marah. Wajah para guru suci lainnya menjadi gelap, tetapi sejumlah besar orang memiliki sedikit ketakutan di mata mereka ketika mereka melihat Murongyu. Kekuatan Murongyu telah mengejutkan mereka. Saya mendengar apa yang kalian bicarakan. Lanjutkan. Murongyu mengetuk meja dengan jari tangan kanannya, melirik semua orang, dan kemudian berkata dengan ringan. Tiba-tiba terpikir olehku bahwa masih ada sesuatu di suku, jadi aku akan pergi dulu. Aku ingin kembali ke suku. Pada saat ini, orang-orang itu akhirnya bereaksi, dan mereka mengutuk orang-orang di sekitar mereka, dan mereka hendak meninggalkan restoran. Siapapun yang berani mengambil setengah langkah keluar dari restoran ini adalah risiko Anda sendiri. Murongyu terus mengetuk meja dengan jarinya, membuat suara keras. Namun, suara ini menghantam hati mereka dengan keras seperti palu suci. Untuk sesaat, semua orang tampak membeku, dan mereka tidak berani bergerak.